malam Ibu dosen dan Ibu tamu. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai LK31 menyusun laporan best practice. Menyusun laporan best practice dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa dalam pemanfaatan metode pembelajaran yang inovatif. Disusun oleh saya sendiri yaitu Donna Ainsley Tonga SPD. Pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang diselenggarakan dan harus dilaksanakan sepanjang masa, karena melalui pendidikan sejalan dengan budaya bangsa dapat dipertahankan kelestariannya dan jika perlu mengembangkannya. Pendidikan juga merupakan suatu proses untuk meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa, sehingga sekolah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bagian pendidikan ikut bertanggung jawab pada keberhasilan pendidikan. Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang tidak lepas dari ilmu pengetahuan lainnya, sebab dipergunakan dalam berbagai bidang pengetahuan, baik yang bersifat eksak dan non-eksak. Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar, akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang bersifat student center dan berdasarkan pendekatan konstruktivisme. Salah satu bentuk pembelajaran yang memusatkan pada aktivitas siswa, kualitas metode pembelajaran berhubungan dengan kreativitas guru dan inovasi guru. Definisi pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Selanjutnya dijelaskan bahwa pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang sesuai dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman konteks siswa menjadi bagian yang sangat penting, karena dari sinilah seluruh rancangan proses pembelajaran dimulai. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Dasafong 2017. Pembahasan rumusan masalah. Dari analisis hasil kajian literatur dan wawancara penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan perkalian bentuk aljabar, antara lain kurang menariknya model pembelajaran guru. 2. Kurang menariknya metode pembelajaran guru. Dari penyebab di atas, tantangan penulis hadapi sebagai guru adalah penerapan model pembelajaran yang tepat dan menarik minat belajar siswa sesuai dengan model pembelajaran abad 21. 2. Penerapan metode pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran abad 21 sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 3. Pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dilihat dari tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang mesti dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari sisi siswa adalah minat belajar. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menghadapi tantangan yang dihadapi adalah 1. Pemilihan media pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memiliki media pembelajaran yang dirasa tepat, sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik siswa.
dengan menggunakan slide PowerPoint untuk menganalisis menganalisis hasil perkalian bentuk aljabar dan media PTT untuk menyajikan materi dan video ajar yang menarik yang diakses melalui YouTube. Proses pembuatan media ini dimulai dari pembelajaran materi yang akan dibuat. Guru merancang desain yang diperlukan dalam slide PTT seperti gambar dan video. Dan kemudian guru mulai membuat desain media slide PPT seperti gambar dan video. Dan kemudian guru mulai membuat desain media slide PPT yang bisa menampilkan materi ajar yang menarik. Adapun sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam menggunakan PPT dan juga alat seperti laptop dan proyektor. 2. Pemilihan metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dalam hal ini, guru memilih metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Proses pemilihan metode ini pertama, guru mempelajari apa saja metode-metode yang ada dalam pembelajaran abad 21. Kemudian memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. C. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain kompetensi guru, baik itu kompetensi pedagogik, yaitu dengan memahami metode-metode pembelajaran, maupun kompetensi profesional, yaitu dengan memahami dan menguasai materi ajar. 3. Pemilihan model pembelajaran inovatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dalam hal ini, guru memilih model pembelajaran discovery learning yang merupakan salah satu model pembelajaran abad 21. B. Hal yang dilakukan guru dalam proses pemilihan model ini yaitu guru mempelajari apa saja model-model pembelajaran abad 21. Guru memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Guru melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi. Guru memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Guru melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi. Adapun sumber daya yang diperlukan adalah pemahaman dan kompetensi guru akan sintaks model pembelajaran discovery learning dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Kesimpulan. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, guru merasa hasilnya sangat efektif dan dapat dilihat dari 1. Penggunaan slide PPT ini sangat membantu pemahaman siswa, akan membantu siswa memahami materi perkalian bentuk aljabar. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. 2. Pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran berlangsung. 3. Desain kegiatan yang kolaboratif antara siswa dan guru sangat meningkatkan daya tarik dan keaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa merasa senang untuk belajar. Respons siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Hal ini terlihat pada kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Siswa merefleksikan dengan mengungkapkan perasaan bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Media pembelajarannya sangat menarik dan mudah dipahami.
Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media, metode, dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang pada RPP. Adapun pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah pentingnya peningkatan kemampuan guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan mendesain media pembelajaran sehingga menciptakan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM sesuai yang diharapkan. Demikianlah Bu hasil persentase saya. Sekian dan terima kasih.